Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di bersih-bersih.co dengan saya Erma Zain. Kali ini saya mau bincang-bincang sedikit mengenai kegiatan perusahaan kami di Bintang Karya Sarana. Saya ditemani dengan Pak Gufron Muhammad Gufron Fatoni. Ya. Ini sebentar ya kita bincang-bincang ya Pak Gufron ya. Siap Ibu, siap, silakan. Suaranya udah ini belum? Suaranya udah oke ya. Nah, ini link kami. Jangan lupa di subscribe di bersih-bersih.co ya. Siapa yang belum subscribe, monggo silahkan di subscribe, di like, di komen, di lonceng, gitu ya. Jadi bincang-bincang kali ini saya menampilkan Pak Gufron yang sudah sekian tahun bekerja di Bintang. Sudah berapa tahun? 7 tahun Ibu. Masya Allah, 7 tahun ya. Betul, 7 tahun. Mengelola apa aja? Dari awal saya dikasih tanggung jawab untuk Pak Gufron lihat di kamera. Baik, saya mulai dari awal dulu ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gufron Fatoni, biasa dipanggil Gufron di kantor PT Bintang. Dari awal saya dikasih tanggung jawab oleh pimpinan direktur kami yaitu Ibu Erma Zain untuk mengelola pengadaan barang atau logistik. Itu awal mulanya tahun 2014. Jadi memang harus ada logistik ya, sambil nanya ya? Ya, boleh silakan Ibu. Ya, itu wajib karena perusahaan PT Bintang itu memang bergerak di bidang pengadaan barang, jadi wajib ada divisi logistik gitu Bu. Oh gitu, pengadaan barang ya? Iya. Itu boleh tahu barangnya apa aja ya, berkenaan dengan bisnisnya perusahaan ya? Iya. Pengadaan barangnya berupa... Ya, pengadaan barangnya khusus security, PT Bintang menyediakan perlengkapan security baik itu pakaian PDH, pakaian safari, terus pakaian PDL, dan perlengkapannya seperti tongkat, lalin, terus peluit, sama perlengkapan di seragamnya seperti bed-bednya, terus sepatu PDH-nya segala macam itu yang berhubungan dengan security. PT Bintang sudah pasti menyediakan perlengkapan tersebut. Nah, untuk kebutuhan cleaning service, PT Bintang juga menyediakan baik itu dari segi SDM-nya maupun dari segi peralatan dan perlengkapannya serta mesin pendukungnya. Seperti misalnya cleaning service memerlukan untuk di dirinya sendiri yaitu uniform dan perlengkapan yang tercantum di pinggangnya itu caddy bag, itu wajib ada. Di caddy bag itu bisa diisi dengan kanebo, KP, terus lap kotak, kayak lap handuk, terus botol spray yang isinya mungkin cairan buat pembersih kaca, pembersih lantai, dan sebagainya. Nah, untuk peralatan lain seperti mesinnya ada mesin vakum, ada high speed polisher, ada low speed polisher, ada mesin ULV buat pest control atau mungkin cold fogging dan hot fogging juga kami menyediakan mesin tersebut gitu Bu. Jadi semua lengkap ya? Iya, insya Allah di PT Bintang ya? itu ada semua peralatan, ada semua. Itu 2000 berapa tuh Pak Gufron di logistik? 2014 ya? Iya, 2014. Oke. Sejauh ini lancar aja kan ya? Alhamdulillah lancar aja. Lancar ya? Bahkan sampai sekarang pun kebutuhan logistik kami masih terpenuhi semuanya sih. Semuanya ya? Iya. Kalau bicara logistik, kita bisa nggak sih kalau klien kita nih atau teman-teman lain yang berkeinginan membeli logistik dari kita, bisa nggak kira-kira? Sangat bisa Ibu. Sangat bisa. Sangat bisa. Ya. Oh oke, sangat bisa loh. Iya. Jadi harga bagaimana? Misalnya tisu, kita pengadaan tisu juga ya? Iya, tisu sudah pasti ada. Harga tisu lumayan lebih murah dari toko toko sebelah gitu kan ya? Betul. Gitu ya? Bisa dikatakan begitu ya. Tapi mungkin itu bisa diantar Pak? Pasti kami antar ke lokasi tujuan. Atau mungkin pembelian seberapa ada gitu ya? minimal order, biasa minimal 5 dus lah. Oke. Jadi teman-teman atau siapapun yang lagi mendengarkan kami, monggo loh, kita juga bisa mengkondisikan logistik siap mengantarkan sampai tempat gitu ya. Cuman betul. Memang harga kita bersaing. Ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa lebih murah dari toko sebelah tentunya. Betul. Ya.
Itu logistik di 2014. Betul. Lalu kemudian sekarang Pak Gufron. Ya, saya lanjut kembali. Setelah dari bagian logistik, saya dikasih tanggung jawab untuk bagian legal, sementara legal dulu untuk pengurusan perizinan. Perizinan itu baik itu ke Disnaker, ke Polda, ke Aplindo, ke Abu Japi, mungkin ke wajib Kadin. lapor juga, Kadin juga termasuk, ya. Sama dengan PT-PT lain yang memang wajib ada perizinan di perusahaan masing-masing. Nah itu saya dikasih tanggung jawab untuk pengurusan perizinan tersebut itu. Jadi mungkin PT-PT lain maksudnya ada beberapa anak perusahaannya. Betul. Bintang Karya Sarana dan hal ini seperti Bukit Indah Gayatri. Ya. Dan lain sebagainya ya, Nextlindo dan lain sebagainya. Itu kita lengkap izinnya ya. Alhamdulillah lengkap sampai saat sekarang. Jadi kita tidak ada keraguan untuk menjalankan usaha ini karena memang demikian lengkapnya kita punya semuanya. Ya. Dari K3U, ya, SMK 3. SMK 3, jadi memang rentan keselamatan kerja itu rentan sekali dengan kegiatan kami sehari-hari, misalnya high risk untuk pembersihan gondola dan lain sebagainya, itu kan ketinggian ya, jadi memang kita harus punya semua izin-izin tersebut ya. Betul, Ibu. Izin gondolanya terhadap orang-orang yang melaksanakan, tim kami yang melaksanakan pembersihan tersebut, kemudian perusahaannya, K3U tersebut ya, kemudian izin apanya lagi? Surat izin gondolanya juga. Gondolanya ya, betul, semua kita punya dan insya Allah kita aman untuk pekerjaan-pekerjaan tersebut karena kita sudah melalui proses perizinan juga. Ya, betul. Gitu ya, Siap. Pak Gufron ya. Iya, betul, Ibu. Jadi izin kita nggak ada yang nggak punya ya. Iya, semua alhamdulillah lengkap. Di Snackers juga kita ada untuk izin operasional ya. Penyedia jasa pekerja atau buruh juga kita ada. Ya. Kita ada juga. Ada. Lengkap. Jadi jangan ragu untuk memilih kami sebagai partner teman-teman semua atau sebagai mitra, gitu ya. Betul, Bu. Kami berizin lengkap, perusahaan kami berizin lengkap. Ya. Terus apa lagi yang bisa disampaikan Pak Gufron? Oke, setelah saya dipercaya untuk pegang perizinan, saya dikasih tanggung jawab lebih untuk memegang Human Resource Department, yaitu atau disebut HRD. Sorry. Tadi ISO juga kita belum sebutkan. ISO kita lengkap ya? ISO yang PT Bintang Karya Sarana punya itu ada ISO 9001 2015, ISO 14001, ISO 18001, yang mungkin sekarang 18001 sudah dialihkan ke 45001, Bu. Kita juga punya. Ya, kita jadi punya ada semua. 4 ISO, kita juga sudah melalui proses izin-izin tersebut. Ya. Oke Pak Gufron, tadi lanjut. Siap. Ya. Kemudian saya diberikan tanggung jawab untuk mengelola Human Resource Department sampai HRD, sekarang pun ya, atau bisa dikatakan HRD, sampai sekarang pun masih berjalan. Alhamdulillah pengelolaan di sumber daya manusia memang cukup rumit sebenarnya, tapi kalau kita yakin bisa melakukan ya pasti bisa itu gitu. Gitu ya Pak ya. Jadi semangat terus ya. Iya, semangat terus. Jadi yang kita berdayakan ini adalah teman-teman ya. Jadi bagaimana kita mengolah yang tadinya mengolah rasa, mengolah raga itu menjadi semangat, menjadi pekerja yang tangguh ya. Prima gitu ya. Tidak mudah memang, tapi memang kita harus lalui itu, gitu ya Pak. Betul, Ibu. Jadi kalau misalnya HRD itu kegunaannya gini, kita hire orang tuh berapa hari sekali, kan kita juga banyak pekerjaan yang dibutuhkan nih. Betul. Jadi mungkin ada kebutuhan untuk cleaning service, ada kebutuhan untuk security, administrasi, back office ya. Iya, back office. Ada sekretaris, ada resepsionis, terus kemudian driver, kita melayani juga untuk company gitu ya, semuanya company, terus macam-macam yang kaitannya dengan sumber daya manusia tentunya ya. Jadi itu kan banyak sekali itu kebutuhan-kebutuhan yang kita harus siapkan. Jadi bagaimana Pak, berapa minggu sekali kita ada interview, ada penerimaan lamaran gitu? Baik.
Gimana Pak? Jadi saya di bagian HRD menyiasatinya untuk yang Ibu Irma pertanyakan adalah di hari Selasa dan Kamis kami open locker untuk semua divisi, artinya baik itu security, cleaning service, office boy, resepsionis, customer relation, driver, itu kami open locker di hari Selasa dan Kamis. Jangan lupa teman-teman ya, dengerin ya. Monggo kasih lamarannya ke kami. Silakan datang aja ke kantor PT Bintang Karya Sarana. Nanti lihat dicek di IG kami bersih-bersih.co, alamatnya juga lengkap. Ya. Untuk kedatangan open locker tadi tetap menjaga protokol kesehatan yang pastinya. Sekarang jangan sampai karena memang kita lakukan protokol kesehatan ya. Iya, yang satu menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan yang sudah kami sediakan di depan kantor. Siap. Betul. Jadi seperti itu ya. Jadi nanti bila mana ada langsung, biasanya kami nggak terlalu lama ya. Hari itu dapat, kita coba tahapannya deh Pak. Gimana? Jadi misalnya mereka datang, terus melalui interview atau apa, gimana tahapannya juga? Oke, tahapan untuk penerimaan karyawan di PT Bintang adalah pertama, kita simak baik-baik ya. Mungkin teman-teman ada yang berminat, kami akan infokan. Ya, baik. Yang pertama adalah mengisi data pelamar. Yang kami sudah sediakan di lantai 1. Bahwa pelamar itu harus mengisi data pelamar dulu, diwajibkan karena itu buat administrasi kami ke depannya. Yang kedua, setelah isi data pelamar nanti akan ada psikotes. Psikotes itu bisa berupa hitung-hitungan angka, bisa berupa pertanyaan esai atau segala macam. Setelah psikotes selesai, nanti akan ada interview langsung dengan HRD dan operasional. Tentunya kalau psikotesnya terkondisi dengan nilai baik ya, sesuai kriteria yang dibutuhkan, SOP-nya, standarnya, bintangnya. Lalu setelah tersaring, baru ada proses interview. Setelah interview dinilai cukup bagus atau minimal cukup bagus tadi, itu akan ada nanti training. Setelah itu tahapannya interview di berbagai divisi yang kaitannya tentunya, misalnya kalau dia dibutuhkan cleaning ya cleaning gitu ya. Kalau dia dibutuhkan security ya divisinya security gitu. Kalau dia di resepsionis ya mungkin divisinya resepsionis. Setelah itu ada tahapan training, yaitu pelatihan untuk SDM tersebut, misalnya pelatihan cleaning service, nanti mungkin ada pelatihan basic cleaning atau mungkin skema housekeeping segala macam itu yang dibutuhkan. Kalau ini dinyatakan lulus, interview ini dinyatakan lulus, baru ada tahapan training ya. Kalau training biasanya bagaimana tuh Pak? Training itu tetap dilakukan di kantor PT Bintang Karya Sarana, itu yang berlokasi di Pinang Ranti. Nanti ada training di lantai 4, kita punya ruangan training tersendiri. Kita punya ruangan training ya? Betul. Nanti kami coba nilai dulu dari setelah hasil interview, siapa saja dari beberapa atau mungkin puluhan kandidat yang masuk kriteria, itu akan kami infokan untuk training di kapan waktunya, akan diinformasikan berikutnya gitu. Baik, nih Pak, ada pertanyaan banyak orang yang agak rancu mengenai ini ya, Bapak tolong jelaskan ya. Training, jadi ada tahapannya, tadi saya bisa mengulang kembali. Tahapannya itu adalah Bapak terima lowongan kerja ya, di hari-hari tertentu. Setiap minggu mungkin ada 2 hari ya. Selasa dan Kamis ya. Nah, kemudian mereka mengisi data. Begitu mengisi data, kita panggil. Ada proses psikotes. Begitu psikotes selesai, ada saringan yang benar-benar lolos psikotes, kita panggil kembali untuk mengikuti interview di masing-masing. Misalnya mereka kalau lamarannya security, dia akan diinterview oleh tim security gitu ya. Kalau cleaning service dia akan diinterview oleh tim cleaning gitu ya. Kalau back office untuk administrasi dan lain sebagainya kayak resepsionis, sekretaris, dia akan diinterview oleh tim resepsionis. Kemudian setelah itu kalau ada mereka lolos juga, baru ada training di penempatannya masing-masing. Jadi kalau lolos artinya training itu berbayar atau tidak, Pak?
perlu saya jelaskan, training yang kami lakukan di PT Bintang itu memang berbayar sebesar 300.000 ya. 300.000 ini karena kami menyediakan ruangan, bayar listrik, bayar AC, bayar air mungkin, bayar trainernya juga. Itu tujuannya demi si SDM tersebut setelah penempatan nanti sudah siap. Bukan kami tempatkan seseorang itu belum siap sama sekali. Tujuan training adalah yang utama ada itu. Biar SDM tersebut siap bekerja di area yang kami tempatkan. Jadi sedikit saya tambahkan, memang betul berbayar. Ya. Tapi kalau berbayar itu artinya kalau sudah sampai tahap training, orang tersebut sudah pasti diterima bekerja. Betul, Ibu. Nah, satu itu ya yang teman-teman harus perhatikan. Siap. Kenapa berbayar? Yes. Karena kita ada ilmu yang kita dapatkan di situ. Sebelum mereka ditempatkan bekerja, mereka harus siap dulu. Minimal service excellent. Karena memang kita front office atau di bagian terdepan untuk pelayanan. Betul. Jadi itu yang kami tekankan, memang harus berbayar. Karena memang harus melalui proses training. Training ini juga ada bahannya, terus ada ilmunya, kemudian kita mendapatkan sertifikat, jadi memang harus berbayar. Tapi hal yang pertama harus kami sampaikan, begitu training kita memang pastikan dia langsung bekerja. Seperti itu ya teman-teman, jadi jangan ada salah kaprah. Betul. Seperti itu ya. Betul, Ibu. Jadi tahapan training, kalau memang teman-teman mau, memang ada mengikuti training, harus wajib mengikuti training tersebut dan berbayar. Kalau tidak, kami tidak ada paksaan, dan itulah tahapan penyaringan. Kalau real benar-benar diterima, memang sudah melalui tahap demi tahap, sehingga orang tersebut memang layak untuk dipekerjakan. Betul. Itu teman-teman. Begitu ya Pak Gufron ya? Betul, Ibu. Baik. Jadi sampai dengan sekarang Pak Gufron adalah manajer HRD ya? Iya, alhamdulillah. Dengan timnya tentunya. Berapa timnya Pak Gufron? Tim saya ada 3 orang. 3 orang ya? Iya. Tentunya mengurus PKWT, BPJS, dan lain sebagainya. Payroll Payroll dan lain sebagainya ya. Jadi betul. Kondisinya memang sudah jelas ya. Betul. Nah, nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Siap, Ibu. Tim dengan HRD. Boleh. Terima kasih Pak Gufron obrolannya. Sama-sama, Ibu. Semoga bisa menambah wawasan kita dan tips untuk teman-teman semua bagaimana kita siap untuk bekerja. Ya, nantikan kami di bincang-bincang berikutnya di bersih-bersih.co. Jangan lupa lagi di like, di subscribe, di komen, dan dibunyikan loncengnya atau di reshare. Ya, terima kasih. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu. Bekerja ya. Hari ini mau kemana nih? Hari ini saya tujuan saya ke Cikarang untuk PKWT. Oke. Terima kasih di ini sebentar. Terima kasih Pak Gufron. Iya Ibu, sama-sama. Selamat siang semua.